Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kepada Ibu Mina Ayuni, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, juga selamat pagi, siang, sore, malam. Kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul pada ruang Zoom hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rena Holinisa dengan NIM akhir 101 selaku moderator yang akan memandu jalannya video presentasi hari ini. Kemudian, adapun anggota dari kelompok kami yaitu Timotius Krisnamurti dengan NIM akhir 078, Zulfan Tahrudin dengan NIM akhir 088, Nazira Gaisani dengan NIM akhir 091, dan Sabila Uyah Holinisa dengan NIM akhir 098. Adapun tujuan presentasi kami hari ini adalah untuk menjelaskan dan memberitahukan hal yang berkaitan dengan penugasan poster konsep psikologi. Di sini, kami mengambil salah satu konsep psikologi yaitu sehat mental. Penjelasan tentang sehat mental akan disampaikan oleh Nazira dan Timotius Krisnamurti. Pada Nazira dan Timotius Krisna, silakan. Sehat mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu, suasana hatinya akan terganggu, kemampuan berpikirnya, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Terdapat beberapa jenis masalah dalam kesehatan mental. Yang paling umum terjadi antara lain stres, gangguan kecemasan, dan depresi. Akan menjelaskan bagaimana cara atau aktivitas yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, katakan hal positif pada diri sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa cara kamu berpikir tentang diri sendiri dapat memiliki efek yang kuat pada kejiwaan kamu. Ketika kamu memandang diri kamu secara negatif, maka kita juga merasakan efek negatifnya. Baliknya, jika kamu membiasakan diri menggunakan kata-kata yang positif, maka hal ini membuat kamu lebih optimis. Selanjutnya, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. Rasa bersyukur dikaitkan dengan peningkatan kesejahteraan, kualitas kesehatan mental, serta kebahagiaan. Cara sederhana untuk meningkatkan rasa syukur adalah membuat jurnal atau menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap harinya. Secara umum, merenungkan rasa terima kasih juga efektif, tapi kamu perlu berlatih secara teratur untuk mendapatkan manfaat jangka panjangnya. Ketiga, fokus pada satu hal pada satu waktu. Fokus kepada tujuan mampu melepaskan emosi negatif atau sulit dari pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah dengan membawa kesadaran bahwa untuk hal-hal sederhana seperti mandi, makan siang, ataupun berjalan pulang. Memberi perhatian pada sensasi fisik, suara, bau, atau rasa dari pengalaman ini membantu kamu untuk fokus. Ketika pikiran kamu terbang melayang hingga menyebabkan kamu overthinking, maka bawa saja kembali ke apa yang kini kamu tengah lakukan. Selanjutnya, olahraga. Tubuh akan melepas endorfin yang membuat menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati kamu sebelum dan sesudah berolahraga. Kepada Nazira dan Timotius Krisnamurti atas pemaparannya. Selanjutnya, tujuan membuat poster akan dijelaskan oleh Sabila Uyah. Kepada Sabila Uyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembuatan poster ini. Tujuan pembuatan poster ini pertama yaitu untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa kesehatan mental itu sangatlah penting di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, itu untuk memberitahukan manfaat dari sehatnya mental saat pandemi seperti ini. Dan ketiga, memberitahukan langkah-langkah menjaga kesehatan mental saat pandemi sedang berlangsung. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sabila Uyah atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk ciri poster yang baik akan disampaikan oleh Zulfan Tahrudin. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Jadi karena tugas kita di sini adalah membuat poster, jadi di sini saya akan memaparkan ciri-ciri poster yang baik secara umum. Yang pertama, poster yang baik itu harus memuat komposisi huruf dan gambar. Jadi di dalam poster yang baik itu pasti ada hurufnya dan juga kalau bisa ditambahkan gambar. Kemudian yang kedua, dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Maksudnya bahasa yang singkat itu jadi langsung kepada intinya, namun tetap jelas menyampaikan isinya. Kemudian yang ketiga, berisi sesuatu yang menarik perhatian orang lain. Jadi untuk poster yang baik ini harus menarik perhatian agar orang lain mau membaca poster yang telah kita buat. Yang keempat, ukurannya itu disesuaikan dengan tempat pemasangan. Misalkan target untuk poster kita itu di jalanan. Jadi ukurannya itu harus sesuai dengan tembok di jalanan. Kemudian menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jadi maksudnya
kuat dan kontras ini, kita jangan membuat poster yang warnanya itu serupa, misal putih dengan abu-abu. Jadi poster yang baik itu harus warnanya itu kontras, semisal membuat putih dengan merah, jadi lebih terlihat. Sekian pemaparan tentang ciri-ciri poster yang baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zulfan atas pemaparannya. Adapun alasan kami memilih kata-kata di dalam poster tersebut adalah karena kami melihat banyaknya remaja dan orang dewasa yang stres akibat kondisi pandemi selama 2 tahun terakhir. Karena kami memilih target remaja dan orang dewasa, maka dari itu kami menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, untuk kalangan remaja dan dewasa. Kami juga menambahkan beberapa gambar agar para pembaca tidak bosan ketika melihat poster yang kami buat dan menjadi sesuatu yang menarik perhatian untuk dibaca. Kami ingin pesan dari poster yang kami buat tersampaikan dengan jelas kepada para pembaca. Selanjutnya, kami akan memberikan cuplikan video wawancara bersama orang umum terkait poster yang telah kami buat. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akang yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kelompok kami terkait tugas mata kuliah pengantar psikologi, yaitu membuat poster terkait konsep psikologi di masa pandemi. Sebelumnya agar lebih enak ya Kang, perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalan dari kita dulu. Jadi kita ini dari kelompok 2 mahasiswa semester 1 Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pertama-tama ada saya sendiri Zulfan Panrudin selaku moderator, kemudian teman-teman yang lainnya bisa perkenalan. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Timotius Krishnamurti dari Fakultas Psikologi dengan NIM 078. Selamat malam, Akang. Saya Nina Halinisa dengan NIM Aksil 101. Selamat malam Akang, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazira Gaisani dengan NIM terakhir 091. Selamat malam, Akang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sabila Uya Harinisa dengan NIM terakhir 098. Kemudian agar lebih enak, Akang bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri ya. Jadi nama saya Kristoporus Krisangga, bisa dipanggil dengan panggilan Kris. Saya mahasiswa semester 5, jurusan teknik mesin dari kampus ITENAS. Baik, salam kenal untuk Akang Kristopus dari kami mahasiswa Universitas Ahmad Yani. Kemudian, jadi kelompok kami itu kan mendapatkan tugas membuat poster dan kami itu mengambil konsep sehat mental. Karena yang diketahui oleh kita semua di masa pandemi ini banyak orang yang mungkin stres karena beberapa faktor lah, banyak faktornya. Jadi kami meminta Akang itu untuk menanggapi poster yang telah kami buat. Jadi ini adalah poster yang telah kelompok kami buat tentang kesehatan mental untuk fisik yang sehat. Kemudian untuk teman-teman yang lain boleh bertanya kepada Akangnya, dipersilakan. Setelah Akang menelaah poster ini, kira-kira tanggapan Akang itu seperti apa ya terhadap poster yang telah kami buat? Jadi kalau sejauh yang saya lihat mengenai poster ini tuh, dari segi desainnya udah menarik untuk dilihat. Lalu kalau menurut saya pribadi itu pemilihan warna dari si poster ini juga sudah tepat. Lalu kalau dari segi konteksnya atau isi dari si posternya itu, kalau menurut saya sebagai pembaca mudah untuk dipahami dan kiranya juga akan mudah juga untuk dipahami semua orang gitu. Terima kasih Akang atas tanggapannya. Nah, kalau menurut Akang, kira-kira berapa penilaian poster tersebut? Di pendapat saya akan memberikan skor 8. Sudah yang sudah memberi penilaian. Selanjutnya, saya meminta saran dari Akang tentang poster ini. Dari ukuran fontnya, ukuran tulisannya mungkin bisa diperbesar sedikit lebih besar agar mungkin orang tua atau yang sudah sulit untuk membaca dapat membacanya dengan baik. Lalu untuk gambar juga mungkin bisa dapat diperbesar lagi supaya lebih jelas juga untuk dilihatnya. Kalau untuk warna sudah bagus, ya hanya yang saya lihat hanya dari sifonnya aja gitu, ukuran sifonnya. Baik, Akang, terima kasih telah menanggapi poster yang kami buat dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Kemudian saya selaku moderator mewakilkan teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Akang yang telah meluangkan waktunya. Mohon maaf mengganggu malam-malam.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang. Perkenalkan, kami mahasiswa semester 1 jurusan Psikologi Indonesia. Sebelumnya, ingin memperkenalkan diri, saya Lina Felinisa dengan NIM akhir 101. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman-teman dari kelompok saya, yaitu ada Zulfan Fahridin dengan NIM akhir 028, ada Krisna Murti dengan NIM akhir 078, kemudian ada Sabila Uya Felinisa dengan NIM akhir 089, dan ada Najira Gaisani dengan NIM akhir 091. Saat ini kami sedang ditugaskan untuk membuat poster dalam mata kuliah pengantar psikologi dengan tema konsep psikologi yang berkaitan dengan masa pandemi. Nah, supaya nyaman ngobrolnya, silakan Akang perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ajra Kerja Tua. Kalau boleh tahu, sekarang ini Akang sedang kesibukannya apa gitu? Kesibukannya kuliah Boleh tahu kuliahnya di mana? di Telkom University. Baik, terima kasih Akang. Seperti yang Akang lihat di layar, bahwasanya poster ini kami ambil dengan menggunakan salah satu konsep psikologi, yaitu sehat mental. Pengertian singkat dari sehat mental itu sendiri adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Nah, sebelumnya izinkan saya menjelaskan juga mengapa kami mengambil konsep ini, adalah yaitu kami melihat dampak dari pandemi ini sangat banyak sekali ya dampaknya. Di antaranya adalah stres akibat pandemi. Kemudian tujuan kami membuat poster ini adalah agar orang-orang yang setidaknya dapat mengetahui bahwa mental yang sehat itu penting di saat kondisi pandemi seperti saat ini. Lalu, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber, saya persilakan. Selamat siang, Akang. Sebelumnya mohon maaf off kamera. Menurut Akang, setelah melihat poster dari kami, apa tanggapan Akang terhadap poster yang telah kami buat? Saya posternya sangat informatif dan dari desainnya juga sangat colorful, jadi membuat kita menarik gitu. Baik, terima kasih, Kang. Kemudian setelah Akang memberikan tanggapan terkait poster yang telah kami buat, kami meminta Akang untuk memberi penilaian terhadap poster yang telah kami buat dari range 1 sampai 10, Kang. Menurut saya nilainya 9. Baik, Kang, terima kasih. Lanjut. Lalu setelah itu Kang, habis memberikan penilaian, kira-kira ada saran nggak buat poster kita ini? Terima kasih. Sarannya mungkin menurut saya lebih baik agak lebih simpel lagi. Tapi menurut saya sudah cukup baik. Oke, berarti hanya lebih dipersimpel lagi ya Kang ya? Oke, baik. Terima kasih Kang. Sebelumnya izin bertanya, Kang, apakah pesan konsep psikologi untuk orang umum seperti Akang dapat tersampaikan? Menurut saya dapat tersampaikan dengan baik karena langsung to the point. Dari posternya juga kita sudah tahu bagaimana cara menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini. Baik, terima kasih terima kasih Akang atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada teman-teman. Terima kasih Akang karena telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Akang. Saya Lina Felinisa selaku perwakilan dari kelompok mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang mengenakan. Sekian dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini adalah poster yang telah kami buat dengan konsep psikologi sehat mental. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Halimita sebagai moderator, juga sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih juga mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.